Daun ungu banyak sekali ularnya. Tunjukin Pak ularnya Pak. Ini ular gede-gede segini. Ini sama Pak Marno diceplek nih, terus jatuh, injuk. Assalamualaikum Sobat Herbal Indo Utama. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Oke, udah pada tahu belum nih gimana sih sebuah produk herbal diproduksi? Nah, bagi yang belum tahu, mari kita simak bersama video kali ini ya. Kali ini kita akan sharing mengenai kebun herbal milik Herbal Indo Utama yang tentunya sebagai penyuplai bahan baku. Namun sebelumnya, subscribe dulu ya ke channel Herbal Indo Utama. Insya Allah kami akan berbagi informasi kesehatan dan herbal yang bermanfaat untuk kita semua. Yuk, simak videonya. Nah, kita sekarang membahas kebun ditemani Pak Marno ya. Perkenalkan, saya Marno. Saya bekerja di Herbal Indo Utama. Saya mendapat tugas menjadi supervisor di kebun herbal. Kebun Herbal Indo Utama kita rilis pada tahun 2019 ya. Kebun ini diadakan oleh Herbal Indo Utama sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kualitas produk. Dengan cara kami melakukan penanaman budidaya tanaman-tanaman herbal, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, panen, dan tahapan-tahapan selanjutnya sampai pada pengeringan. Pengeringan yang ada di sini itu kita menggunakan tenaga sinar matahari ya. Kita mengandalkan panas dari matahari. Kemudian di dalamnya ada rak yang kita desain sedemikian rupa dengan harapan bisa menampung hasil panen sekian ton misalnya seperti itu. Dan di kebun ini ada beberapa jenis tanaman yang didominasi oleh tanaman-tanaman produksi dan juga ada beberapa jenis tanaman koleksi. Salah satu tanaman yang mendominasi di kebun ini ada daun ungu. Daun ungu ini awalnya kita cuma punya kurang lebih 25 batang ya, kita ambil dari luar kota. Kemudian kami berupaya untuk mengembangbiakan tanaman ini dengan cara kita potong-potong, karena perkembangbiakan ini dengan stek ya. Kita potong-potong menjadi sekian ratus dari 25 batang ini, kemudian kita tanam. Setelah itu pertanaman ini belum bisa dipanen. Pertama kali belum bisa dipanen karena apa? Karena tujuan kami adalah perbanyakkan jumlah tanaman. Alhamdulillah pembibitan termasuk sukses ya. Jadi sukses di atas 90% ini sudah termasuk bagus. Sekarang sudah ada daun-daun yang bisa kita panen. Bahkan untuk saat ini daun ungu sudah mencukupi untuk kebutuhan produksi perusahaan kita. Untuk perawatan daun ungu ini relatif mudah ya. Cuman daun ungu ini kan termasuk tanaman yang disukai oleh hama, yaitu hama ulat. Jadi harus setiap 3 hari sekali ada yang keliling bertugas untuk mengamati tanaman ini. Karena dalam waktu 3 hari ini dari ulat-ulat yang kecil ini dalam waktu 3 hari sudah menjadi besar. Maka kalau tidak sering-sering dikontrol, kita balapan ya dengan ulat itu. Kalau kita lengah ya daun dipanen ulat, tapi ya alhamdulillah kita bisa mengendalikan, bisa mengontrol setiap 3 hari. Akhirnya pertumbuhan ulat ini bisa kita tekan sehingga daun bisa kita panen. Di sana juga ada tanaman daun dewa, dan daun dewa ini juga untuk saat ini kita juga akhir-akhir ini kita juga belum mendatangkan dari supplier ya. Kita masih cukup dari tanaman kita untuk menyuplai kebutuhan produksi kita. Untuk saat ini ada 3 kebun yang total luasannya mungkin kurang lebih 2 hektar ya. Di Jabon ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada di sekitaran objek wisata Ketepas. Kemudian yang ketiga ada di sekitar lereng Merbabu. Masing-masing kebun itu memiliki kelebihan masing-masing. Contohnya misal kayak di
kebun yang ketiga ini iklimnya dingin, namun dia itu harapannya memiliki umur tanaman itu lebih panjang daripada yang di sini. Untuk saat ini hasil panen yang paling banyak itu sambung nyawa dan daun dewa. Daun dewa itu pernah jadi satu kali panen itu mencapai 600 kilo satu kali panen, tapi dia beserta batangnya ya. Cuman kan di situ ada susut keringnya, dari basah ke kering itu sekian. Daun dewa itu ya kan dia sifatnya herba ya, jadi kita panen pangkal batangnya, kemudian kita lakukan sortasi, pencucian, kemudian penjemuran, itu beserta dengan batang-batangnya. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah, berkaitan dengan kualitas produksi itu tidak ada masalah. Dengan kita memanen daunnya saja ada beberapa keuntungan. Yang pertama, proses pengeringan lebih cepat. Kemudian proses penggilingannya lebih enak. Jadi di situ tidak terjadi kebanyakan ampas gitu. Kedepannya kan karena kita kebutuhan produksi tinggi, ada wacana kita mau bermitra dengan warga setempat. Jadi kita pengadaan bibit-bibitnya, kemudian batasan-batasan jumlah tanaman itu yang dibutuhkan berapa ribu, ini kita yang menentukan. Karena nanti khawatirnya kalau hasil panennya over, kemudian terjadi over di produksi hasil panen, kemudian nanti menumpuk di gudang, akhirnya jadi barang rusak di gudang, akhirnya tidak maksimal juga. Jadi kita berikan panduan, kita berikan arahan, cara perawatan, cara budidayanya seperti apa, yang sesuai dengan standar kita, karena kita harus punya standar. Hasil panennya kita tampung dalam bentuk basah, kita sortasi, kemudian kita pencucian, jadi kita bisa mengontrol quality kontrolnya itu seperti apa, itu harus sesuai dengan standar kita. Nah, gimana Sobat Herbal? Mantap kan kebun herbalnya? Selain bisa mensuplai bahan baku herbal, juga bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Next, insya Allah kita akan lanjut video produksi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herbal Indo Utama, solusi sehat keluarga Anda.